Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfia Bida Ulfa, NIM D500 Dengan saya Aziza Ika Fatriani dengan NIM di 500 Ini kami akan mempresentasikan penelitian kami, ekstraksi skualen dari biji bayam Amaranthus hybridus dengan metode ekstraksi coklat dan ultrasonik. Nih, outline dari proposal penelitian ini yang pertama latar belakang, yang kedua state of the art, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima metode dan rancangan penelitian, yang keenam jadwal penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Latar belakang penelitian ini, dalam beberapa dekade terakhir, penelitian mengenai industri skualen telah menjadi pusat perhatian karena sifatnya yang unik dan potensial aplikasinya dalam berbagai produk, diantaranya digunakan untuk produk kosmetika, medis, dan juga pangan. Skualen bisa didapatkan dari hati ikan hiu, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Sumber terkaya skualen adalah hati ikan hiu. Diperkirakan untuk memproduksi 1 ton skualen itu membutuhkan sebanyak 3.000 hiu. Setiap tahun, sekitar 100 juta hiu dibunuh secara brutal. Namun, saat ini penggunaan minyak hewani laut sebagai sumber skualen telah dibatasi oleh peraturan perlindungan hewan dan adanya polutan organik seperti pestisida organoklorin, hidrokarbon aromatik polisiklik, dioksin, atau logam berat yang menyebabkan kanker. Hal ini telah membangkitkan minat untuk mencari sumber alam baru, terutama yang berasal dari tumbuhan. Konsentrasi skualen terbesar di dunia tumbuhan berasal dari Amaranthus spinomus yang mengandung skualen sekitar 25% dari total beratnya. Menariknya, di antara sumber tanaman yang dikenal, minyak zaitun adalah satu-satunya sumber skualen yang digunakan untuk tujuan komersial, meskipun fakta bahwa bayam memiliki kandungan skualen tertinggi dari semua sumber tanaman yang dilaporkan. Pada penelitian ini, dilakukan ekstraksi skualen dari biji bayam dengan jenis bayam Amaranthus hybridus menggunakan metode ekstraksi coklat dan ultrasonik. Next. Berikut merupakan state of the art dari penelitian ini. Yang pertama, ekstraksi skualen dari biji Amaranthus spinomus dengan metode ekstraksi ASE mendapatkan hasil 17,9 per 100 gram skualen. Yang kedua, Amaranthus cruentus L dengan metode ekstraksi supercritical carbon dioxide mendapatkan hasil kemurnian skualen 98,2%. Yang ketiga, ekstraksi skualen dari Amaranthus dubius dengan metode ekstraksi kontinu mendapatkan kemurnian skualen 94,9%. Dan yang keempat, Amaranthus grain dengan metode ekstraksi coklat mendapatkan skualen dengan kemurnian 94%. Next. Berikut merupakan rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, pengaruh metode ekstraksi terhadap rendemen skualen yang diperoleh dari ekstraksi biji bayam Amaranthus hybridus. Yang kedua, bagaimana pengaruh jenis dan rasio pelarut terhadap rendemen skualen yang diperoleh dari biji bayam Amaranthus hybridus dengan metode ekstraksi yang berbeda. Yang ketiga, bagaimana pengaruh waktu dan suhu ekstraksi terhadap rendemen skualen yang diperoleh dari biji bayam Amaranthus hybridus dengan metode ekstraksi yang berbeda. Next. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh metode ekstraksi terhadap rendemen skualen yang diperoleh dari ekstraksi biji bayam Amaranthus hybridus. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh jenis dan rasio pelarut terhadap rendemen skualen yang diperoleh dari biji bayam Amaranthus hybridus dengan metode ekstraksi yang berbeda. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh waktu dan suhu ekstraksi terhadap rendemen skualen yang diperoleh dari biji bayam Amaranthus hybridus dengan metode ekstraksi yang berbeda. Next. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dua faktor dengan variabel-variabel sebagai berikut. Yang pertama, metode ekstraksi coklat dengan variabel bebas yaitu jenis pelarut dengan variasi benzen, etanol, isopropanol, metanol, dan N-heksana. Dan variasi waktu yaitu 4 jam, 5 jam, dan 6 jam. Variabel terikatnya yaitu persentase skualen, variabel kontrolnya, rasio pelarut banding serbuk biji bayam, yaitu 1:4, suhu ekstraksi, yaitu 60 derajat Celcius. Yang kedua, metode ekstraksi ultrasonik
dengan variasi suhu 45 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, 75 derajat Celcius, dan 90 derajat Celcius. Dengan rasio pelarut bahan baku 1:2 mili, 1:3 mili, dan 1:4 mili. Dengan variabel terikat sama yaitu presentase skualen dan variabel kontrolnya yaitu waktu ekstraksi selama 30 menit. Tahapan penelitian dimulai dengan persiapan sampel dan persiapan bahan pelarut, yaitu selanjutnya proses ekstraksi, lalu penyaringan, proses evaporasi, dan yang terakhir yaitu analisis sampel hasil ekstraksi. Berikut adalah cara kerja penelitian. Yang pertama disiapkan yaitu biji bayam 50 gram dihaluskan menggunakan blender, lalu diayak dengan ayakan 60 mesh. Selanjutnya disimpan pada wadah tertutup, dimasukkan ke dalam kulkas. Tujuannya untuk menjaga kandungan minyak agar tidak rusak dan saat terkena suhu tinggi. Serbuk biji bayam diekstraksi dengan dua metode, yaitu metode soklet dan ultrasonik. Untuk cara kerja metode ekstraksi coklat, yang pertama, campurkan serbuk biji bayam 50 gram dan pelarut 200 ml, lalu diekstraksi dengan suhu 60 derajat Celcius dengan variasi waktu dan pelarut. Selanjutnya, untuk cara kerja metode ultrasonik, campurkan serbuk biji bayam 50 gram dan pelarut 200 ml, lalu diekstraksi dengan variasi suhu dan rasio pelarut dengan waktu selama 30 menit. Setelah proses ekstraksi selesai, selanjutnya ekstrak dipekatkan dengan rotary evaporator pada tekanan vakum dan suhu sekitar 60 derajat Celcius selama waktu 30 menit. Selanjutnya, yang terakhir, komposisi skualen dianalisis dengan GCMS. Penelitian ini dilakukan selama 8 minggu dengan tahapan yang pertama persiapan bahan dan alat, yang kedua pembuatan formula, yang ketiga pengujian formula, dan selanjutnya pengambilan data, analisis hasil, pembuatan laporan, yang terakhir publikasi. Berikut merupakan daftar pustaka dan referensi dari artikel dan jurnal dari penelitian ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.